Jemaah Haji Indonesia mulai berdatangan ke Arafah pada Kamis 7 Juli. Para jemaah selanjutnya langsung memasuki tenda yang sudah disediakan yang berada di Maktab 1. Para jemaah terlihat sumringah saat memasuki tenda dan mulai menempati kasur yang sudah tersusun rapi. Dari pantauan langsung tim Media Center Haji Arafah, pada Kamis pagi seluruh fasilitas sudah siap digunakan jemaah Haji Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun News, rekan Aji Bramastra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aji. Baik, Mei, melaporkan dari Mekah, jemaah haji Indonesia sudah mulai diberangkatkan ke Arafah sejak Kamis pagi waktu Arab Saudi atau satu hari menjelang dilaksanakannya ibadah wukuf sebagai yang disebut-sebut sebagai rukun haji atau ibadah puncak dari haji. Tadi yang pertama diberangkatkan tercatat dari embarkasi Lombok Kloter 6 dan embarkasi Jakarta Kloter 29. Semuanya akan diberangkatkan secara satu persatu dan bergantian. Direncanakan semua jemaah haji Indonesia sudah tiba di Arafah nanti malam waktu Arab Saudi gitu. Di Arafah, jemaah haji Indonesia, sebagaimana diberitakan sebelumnya, akan mendapatkan sejumlah perbaikan fasilitas yang tidak diterima pada ibadah haji sebelumnya. Hal ini bisa dimaklumi karena pada tahun ini otoritas haji Arab Saudi memberlakukan kenaikan biaya masyair atau biaya ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina dari yang awalnya 1.500 rial, kini menjadi sekitar 4.000 rial. Nah, kenaikan biaya masyair ini berimbas pada adanya sejumlah perbaikan fasilitas yang tahun ini bisa dinikmati oleh jemaah haji Indonesia tanpa ada kenaikan biaya haji yang mereka bayarkan ke pemerintah Indonesia. Perbaikan fasilitas itu diantaranya adalah setiap jemaah akan mendapatkan kasur busa yang di tahun-tahun sebelumnya fasilitas ini tidak ditemui, karena di tahun-tahun sebelumnya jemaah haji biasanya hanya bisa berbaring di karpet. Tapi kini jemaah haji mendapatkan fasilitas kasur busa. Selain itu, pendingin udara tahun ini juga dilakukan perbaikan atau upgrade, di mana tadi pantauannya satu tenda terpasang sebanyak 6 air conditioner atau pendingin udara. Ada pula perbaikan yang dirasa sangat vital adalah penambahan jumlah toilet yang tahun ini jumlahnya lebih banyak dari tahun lalu. Yang semula per maktab ada 21 toilet, nah pada tahun ini menjadi 38. Ini tentu akan sangat membantu karena sebagaimana diketahui masalah toilet ini di Arafah ini sangat penting karena kerap membuat jamaah ini mengantri karena jumlah toilet tidak sebanding dengan banyak jumlah jemaah yang datang. Nah, maka penambahan ini bisa mengurangi antrian di toilet tersebut. Pantauan dari Tribun News, untuk satu maktab tadi terdapat 9 tenda, di mana satu tendanya itu berukuran 10 kali 25 meter persegi. Tiap tenda akan diisi sekitar 234 orang. Adapun jumlah petugas haji di Arafah ada sekitar 127 orang. Para petugas ini terbagi dalam 5 posko. Nah, mereka akan membantu jemaah bila jemaah mendapatkan kesulitan, termasuk di tenda jemaah haji di Arafah akan ada klinik kesehatan haji Indonesia untuk membantu jemaah di segi kesehatan. Pergerakan jemaah akan dilakukan lewat shuttle atau bus dalam 3 trip. Trip pertama pukul 7 sampai 10 pagi waktu Arab Saudi, kemudian yang kedua pukul 10 hingga pukul 14 atau 2 siang waktu Arab Saudi, dan yang terakhir pukul 14 hingga 17 atau jam 5 sore waktu Arab Saudi. Rencananya semua jemaah haji ini nanti malam sudah akan ada di Arafah
Adapun rencana pergerakan pada Jumat besok setelah ba'da zuhur jemaah haji akan mendengarkan khutbah wukuf. Nah, kemudian setelah maghrib baru jemaah haji akan bergerak ke Musdalifah untuk rangkaian ibadah selanjutnya. Direncanakan oleh petugas haji sampai pukul 12 malam semua jemaah haji harus sudah ada di Musdalifah. Adapun informasi lainnya pada tahun ini, informasi terakhir yang kami terima ada sekitar 182 jemaah harus mengikuti safari wukuf. Safari wukuf adalah kondisi ketika seorang jemaah haji ini melakukan wukuf di dalam kendaraan atau ambulans karena sakit sehingga tidak bisa keluar dari ambulans atau kendaraan. Begitu. Adapun informasi lain yang perlu kami kabarkan, sebelum berangkat ke Arafah pagi tadi malam atau Rabu malam, sebetulnya sudah ada sekitar 4.000 jemaah haji Indonesia yang sudah berangkat lebih dulu ke Arafah. Ini karena mereka mengikuti ibadah sunnah tarwiyah. Ibadah sunnah tarwiyah ini adalah ibadah yang merupakan napak tilas dari haji zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu tarwiyah ini, jamaah haji ini berangkat lebih dulu ke Arafah 1 hari sebelum pelaksanaan wukuf dengan tujuan untuk mengumpulkan air yang digunakan untuk jemaah-jemaah haji di Arafah. Nah, keberangkatan 4.000 jemaah haji Indonesia untuk ibadah tarwiyah ini dilakukan di luar pengelolaan haji reguler dari Kementerian Agama karena memang tidak ada dalam paket. Jadi mereka melalui biro haji masing-masing itu membayar, kelompok ibadah haji masing-masing itu membayar sendiri per orang, dikabarkan membayar sekitar 450 rial atau sekitar 1,8 juta begitu. Nah, mereka berangkat sendiri di luar Kemenak sehingga pihak Kementerian Agama atau panitia penyelenggara ibadah haji Indonesia berpesan agar ibadah tarwiyah ini dilakukan dengan masing-masing, dan tentu saja jemaah harus menanggung risiko masing-masing karena mereka berangkat lebih dulu sehingga ada risiko menguras fisik karena mereka harus menambah waktu beribadah begitu. Demikian Mei yang bisa dilaporkan dari Mekah. Baik, terima kasih rekan Aji atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menteri Agama Republik Indonesia. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini di sektor berapa ini? Di Jarwal ini sektor 4, di mana jumlah jamaahnya besar, 23.000 kurang lebih. Nah, saya ingin memastikan bahwa mobilitas jamaah ini menuju Arafah nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita dapat penjelasan dari petugas yang di sini, insya Allah mobilitas ini tidak akan ada masalah karena semua sudah diskenariokan dan diatur sedemikian rupa. Guna memastikan agar tidak ada jemaah yang tertinggal, bagaimana Gus? Ya, nanti ada sweeping. Jadi setelah ini semua petugas nanti akan men-sweeping. Dari semua lantai akan di-sweeping, kamar mandi semua akan dilihat siapa tahu masih ada yang tertinggal kamar mandi. Semua akan di-sweeping sebelum petugas ini berangkat ke Arafah. Jadi mereka harus pastikan dulu tidak ada lagi jamaah yang tertinggal di sini, baru mereka akan diantar ke Arafah. Terus untuk jamaah risti gimana treatmentnya nanti di sana? Ya, pasti ada. Dari petugas kita sudah kita siapkan. Jadi untuk jamaah-jamaah yang membutuhkan perlakuan khusus gitu ya, karena keterbatasan kita juga sudah siapkan. Saya kemarin melihat sekali lagi Arafah dan ke Mina, dan kita sudah pastikan petugas-petugas yang akan persiapkan termasuk pelayanan kesehatan yang diperlukan di 3 tempat sebenarnya, di Arafah, Musdalifah, dan Mina, yang saya kira 3 tempat yang krusial, yang dimana ada banyak jamaah berkumpul dan ada pergerakan jamaah gitu. Itu kita usahakan. Untuk di Jamarat kan kemungkinan banyak jamaah risti kita yang dibagalkan. Ini seperti apa Gus? Iya, badal haji itu kan juga sudah kita siapkan. Memang badal lontar jumroh. Hah? Badal lontar jumroh. Nah, itu nanti saya harus tanyakan. Tapi yang pasti semua pasti sudah kita persiapkan. Kita sudah persiapkan semua petugas sangat detail. Kita sudah siapkan sangat detail. Jadi saya sudah pastikan kemarin semua layanan kepada seluruh petugas, kepada jamaah, sampai hal yang paling detail saya ingin memastikan. Dan alhamdulillah laporan setidaknya evaluasi kita tadi malam
rapat kita tadi malam, pelayanan kepada jamaah ke hal yang paling detail, semua sudah siap, teman-teman panitia penyelenggara ini ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.